Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Marwah S dengan NIM 3022411029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dengan dosen pengampu Bapak Robertua Berasa MM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, materi yang akan saya bahas ini terdiri dari 7 bab. Nah, bab pertama saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ialah memahami definisi, kemudian peran, kemudian jenis bank, serta lembaga keuangan lainnya. Bab kedua adalah memahami struktur dan fungsi sistem keuangan. Kemudian bab yang ketiga ialah memahami peran bank sentral dan kebijakan moneter. Kemudian bab yang keempat ialah memahami fungsi-fungsi bank umum. Bab yang kelima ialah memahami produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Yang keenam adalah memahami prinsip-prinsip manajemen bank. Dan yang ketujuh ialah memahami jenis-jenis risiko dalam perbankan dan cara mengelolanya. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada pembahasan mengenai lembaga keuangan, mulai dari pengertian, kemudian peran, hingga jenis-jenisnya. Nah, yang pertama ialah kita akan menjelaskan mengenai apa sih lembaga keuangan itu. Nah, lembaga keuangan adalah badan atau institusi yang menyediakan layanan di bidang keuangan seperti menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana, serta mengelola keuangan dalam perekonomian. Nah, lembaga keuangan sendiri, dia berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, contohnya itu seperti lembaga keuangan ialah seperti bank, kemudian lembaga seperti perusahaan asuransi, kemudian dana pensiun, kemudian ada koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya. Nah, peran lembaga keuangan sendiri, dia itu memiliki peran penting dalam perekonomian. Yang pertama ialah sebagai intermediasi keuangan. Nah, apa sih intermediasi keuangan itu? Jadi, intermediasi keuangan itu maksudnya lembaga keuangan itu dia menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut akan disalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Nah, yang kedua adalah fasilitas transaksi. Nah, fasilitas transaksi ini dia mempermudah berbagai transaksi keuangan seperti transfer uang, kemudian pembayaran digital, kemudian penggunaan kartu debit dan kredit. Dan yang ketiga ialah penyedia informasi keuangan. Nah, dia ini memberikan informasi yang penting terkait suku bunga, kemudian kondisi ekonomi dan peluang investasi. Adapun siklus dari intermediasi keuangan itu sendiri ialah alur perputaran dana dalam lembaga keuangan yang terdiri dari yang pertama. Nah, masyarakat itu akan menyimpan dana dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Kemudian, dana tersebut akan dikelola oleh lembaga keuangan. Kemudian, dari lembaga keuangan itulah nanti akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Nah, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk usaha atau kebutuhan lainnya. Proses inilah nantinya yang akan menghasilkan namanya dampak berantai atau biasa kita kenal sebagai multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ialah pengertian dari bank. Nah, bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, adapun fungsi utama dari bank itu sendiri, yang pertama ialah sebagai tempat penyimpanan dana seperti tabungan, kemudian giro, dan deposito. Nah, selanjutnya ialah sebagai pemberi pinjaman. Nah, seperti kredit usaha dan kredit konsumsi. Ketiga, sebagai fasilitator transaksi seperti transfer uang dan pembayaran digital. Dan yang keempat, sebagai pengelola investasi seperti layanan investasi dan manajemen aset. Adapun jenis-jenis bank yang ada di Indonesia itu, yang pertama ialah bank umum. Nah, bank umum dia memberikan layanan keuangan secara luas kepada masyarakat. Yang kedua adalah
Bank Perkreditan Rakyat atau biasa kita kenal sebagai BPR. Nah, BPR ini dia berfokus pada pembiayaan usaha kecil dan menengah. Nah, yang ketiga ialah bank syariah. Bank syariah ini dia beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga. Yang keempat adalah bank digital, memberikan layanan secara online tanpa kantor fisik. Dan yang kelima ialah bank sentral. Nah, di Indonesia, bank sentral itu sendiri ialah contohnya adalah Bank Indonesia yang bertugas untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lembaga keuangan non-bank. Nah, untuk lembaga keuangan non-bank ini dapat kita lihat contohnya itu seperti perusahaan asuransi yang bertugas untuk melindungi dari risiko yang kemungkinan nantinya akan terjadi. Yang kedua adalah dana pensiun yang bertugas untuk memberikan jaminan hari tua. Kemudian lembaga pembiayaan yaitu untuk menyediakan kredit, barang atau kendaraan. Kemudian pasar modal. Pasar modal ini sebagai tempat jual beli saham dan obligasi. Adapun peran lembaga keuangan dan bank itu sendiri, yang pertama ialah menyediakan alternatif pembiayaan. Yang kedua, membantu pengelolaan risiko. Yang ketiga, mendukung stabilitas ekonomi. Nah, selanjutnya adapun peran dari bank sentral. Nah, sebagai bank sentral, Bank Indonesia ini memiliki peran strategis, yaitu yang pertama ialah yang paling utama adalah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, untuk mengatur kebijakan moneter. Dan yang ketiga adalah mengawasi sistem pembayaran. Selain itu, bank sentral juga berfungsi sebagai lender of last resort, yaitu memberikan pinjaman kepada bank saat terjadi krisis likuiditas. Nah, kedepannya lembaga keuangan ini tuh akan terus berkembang, terutama dalam hal yang pertama, digital layanan, kemudian kerjasama dengan fintech, peningkatan inklusi keuangan, serta keuangan berkelanjutan. Jadi, dalam pembahasan di bab pertama ini, dapat kita simpulkan bahwa lembaga keuangan dia memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak utama suatu perekonomian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2. Nah, bab 2 ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem keuangan. Nah, pada bab ini kita akan memahami bagaimana sih sistem keuangan itu tersusun dan bagaimana perannya dalam mendukung aktivitas ekonomi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih sistem keuangan itu. Nah, sistem keuangan adalah suatu sistem yang mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari lembaga keuangan, kemudian pasar keuangan, hingga aliran dana dalam perekonomian. Nah, sistem keuangan ini dia berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga terciptalah aliran uang yang efisiensi. Selanjutnya adalah peran dari sistem keuangan. Nah, sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting, yaitu yang pertama, untuk mendukung kegiatan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, tanpa sistem keuangan yang baik dari ketiga sistem keuangan yang memiliki peran tersebut, maka kegiatan ekonomi itu akan terhambat. Jadi, sistem keuangan yang baik sangat penting dimiliki dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya adalah struktur dari sistem keuangan terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ialah lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu meliputi apa aja sih? Jadi, lembaga keuangan itu meliputi bank, kemudian asuransi, kemudian dana pensiun, dan lembaga pasar modal. Lembaga ini berperan sebagai pengelola dana. Yang kedua adalah instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah alat yang digunakan dalam transaksi keuangan seperti saham, kemudian obligasi, deposito. Nah, ketiga instrumen tersebut digunakan untuk investasi maupun pembiayaan. Nah, yang ketiga adalah pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam instrumen keuangan yang terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Nah, pasar uang sendiri digunakan untuk jangka pendek, sedangkan pasar modal ini digunakan untuk jangka yang panjang. Selanjutnya adalah infrastruktur keuangan. Untuk infrastruktur keuangan ini sendiri, dia meliputi sistem yang mendukung transaksi seperti sistem pembayaran, kemudian clearing, settlement. Nah, ketiga infrastruktur tersebut memastikan transaksi itu
bisa berjalan lancar dan aman. Nah, selanjutnya adalah sistem pembayaran nih. Nah, sistem pembayaran itu apa sih? Jadi, sistem pembayaran adalah bagian terpenting dalam sistem keuangan karena fungsinya itu adalah untuk mempermudah terjadinya transaksi seperti transfer keuangan, kemudian pembayaran menggunakan kartu debit, kemudian transaksi digital. Karena saat ini perkembangan teknologi itu dia membuat sistem pembayaran itu menjadi lebih cepat, lebih mudah serta lebih aman. Nah, selanjutnya adalah alur dana dalam sistem keuangan. Jadi, alur dana dalam sistem keuangan itu dia dapat dijelaskan yang pertama ialah sebagai penabung penyimpan untuk menyimpan dana. Yang kedua, lembaga keuangan ini mengelola dana tersebut. Yang ketiga, dana tersebut disalurkan kepada peminjam atau investor. Kemudian, dana digunakan untuk kegiatan ekonomi. Jadi, dengan adanya sistem ini, dana yang menganggur nantinya dapat dimanfaatkan secara produktif. Nah, selanjutnya ialah penyedia informasi ekonomi. Jadi, penyedia informasi ekonomi itu terdiri dari suku bunga, kemudian nilai tukar, harga saham. Nah, ketiga tersebut sangat penting. Kenapa? Karena sangat penting untuk pengambilan keputusan investasi, kemudian sebagai perencanaan bisnis, serta kebijakan ekonomi. Selanjutnya adalah peran sistem keuangan dalam ekonomi. Adapun peran dari sistem keuangan, yang pertama ialah mengurangi biaya produksi, maksudnya mengurangi biaya transaksi, kemudian meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan itu sangat penting bagi suatu perusahaan. Adapun contoh lembaga penting yang ada di Indonesia, jadi contohnya itu seperti Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu kan dia bertugas untuk mengatur kebijakan moneter. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita kenal sebagai OJK. Nah, yang ketiga ialah Bursa Efek Indonesia itu sebagai tempat perdagangan saham. Nah, ketiga lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, selanjutnya adalah pasar keuangan nih. Nah, pasar keuangan dia terdiri dari dua. Yang pertama ialah pasar uang dan pasar modal. Pasar uang digunakan untuk transaksi jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal digunakan untuk transaksi jangka panjang dengan periode waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, jadi pasar modal ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti saham, kemudian obligasi itu bisa digunakan menggunakan pasar modal. Dan pasar ini itu juga membantu perusahaan dalam mendapatkan modal untuk berkembang. Adapun dari semua penjelasan tersebut ada terdapat dampak dari sistem keuangan yang efisien. Yang pertama, dampak positifnya. Nah, untuk dampak positifnya itu dapat meningkatkan investasi, kemudian membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi, selanjutnya menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya adalah tantangan sistem keuangan modern. Nah, di era sekarang, sistem keuangan menghadapi berbagai macam banyak tantangan seperti perkembangan teknologi dan vintage, kemudian kebutuhan regulasi yang kuat, serta peningkatan akses keuangan bagi masyarakat. Nah, jadi dari pembahasan bab 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan dia memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mengatur aliran dana dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ialah materi pada bab 3. Nah, bab 3 ini dia menjelaskan tentang peran bank sentral dalam dan kebijakan moneter. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bank sentral itu dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang pertama adalah peran bank sentral. Nah, di Indonesia, bank sentral itu sendiri seperti Bank Indonesia. Bank Indonesia itu memiliki peran utama, yaitu yang pertama adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, kemudian menjaga sistem keuangan agar tetap stabil. Nah, bank sentral itu bisa kita ibaratkan seperti jantung perekonomian. Karena apa? Karena dia bertugas untuk mengatur peredaran keuangan dan kestabilan ekonomi. Yang selanjutnya adalah independensi bank sentral. Nah, Bank Indonesia ini dia bersifat independen. Artinya yang pertama, Bank Indonesia ini tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Yang kedua, keputusan yang diambil itu pasti berdasarkan kondisi ekonomi.
Hal ini penting karena apa? Karena agar kebijakan yang diambil itu dia benar-benar objektif dan efektif. Nah, selanjutnya adalah tujuan kebijakan moneter. Adapun tujuan dari kebijakan moneter itu akan saya jelaskan pada bab 5. Nah, bab 5 ini yaitu tentang produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Nah, jadi di sini pada bab 5 ini kita akan menjelaskan mengenai berbagai jenis layanan perbankan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan finansial kita sehari-hari. Yang pertama, apa sih bank dan apa sih fungsi dari bank itu? Jadi, bank itu adalah lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Adapun fungsi utama dari bank itu meliputi yang pertama, bank berfungsi untuk menyimpan uang agar lebih aman, kemudian memberikan pinjaman kepada nasabah, memfasilitasi transaksi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ialah produk simpanan, salah satunya itu ialah tabungan. Nah, tabungan ini adalah produk dasar nih untuk bisa kita menyimpan uang. Adapun keunggulan dari tabungan ini yang pertama mudah digunakan yang pastinya. Yang kedua itu aman dan bisa diakses kapan saja. Adapun fasilitas yang biasa diberikan itu seperti kartu ATM, kemudian mobile banking, e-statement. Nah, selain itu juga jenis tabungan itu juga pastinya beragam seperti tabungan reguler, kemudian tabungan haji, serta tabungan berencana. Nah, selanjutnya ini ada produk simpanan, yaitu deposito. Deposito itu apa sih? Jadi, deposito adalah simpanan berjangka dengan bunga yang lebih tinggi. Adapun ciri-ciri dari deposito itu dia memiliki jangka waktu tertentu antara 1, kemudian 3, 6, atau 12 bulan. Yang kedua, deposito ini bunganya tetap. Dan yang ketiga, tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo tanpa penalti. Jadi, deposito ini cocok untuk nasabah yang ingin berinvestasi secara aman dengan risiko yang rendah. Selanjutnya, produk simpanan yang kedua adalah giro. Nah, giro ini biasanya digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha nih. Adapun karakteristik dari giro sendiri ialah yang pertama, giro digunakan untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Yang kedua, giro ini dia menggunakan cek atau billet giro. Kemudian giro ini dia bunganya juga sangat kecil atau bahkan bisa dibilang giro ini bunganya juga tidak ada. Namun giro ini dapat memudahkan atau sangat memudahkan lah ini ya, sangat memudahkan dalam pengelolaan keuangan bisnis. Selanjutnya adalah produk kredit. Nah, bank juga menyediakan berbagai jenis kredit. Adapun yang pertama ialah kredit konsumtif. Ini digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti KPR atau kredit kepemilikan rumah, kemudian kredit kendaraan, kemudian kredit pendidikan, kredit investasi. Nah, digunakan untuk usaha seperti modal usaha, kemudian pembelian alat produksi, kemudian ekspansi bisnis, kredit khusus. Nah, adapun beberapa contohnya itu seperti kredit modal kerja, kemudian kredit profesi, serta kredit perdagangan. Selanjutnya adalah layanan transaksi dan pembayaran. Bank sendiri dia menyediakan berbagai layanan transaksi seperti transfer dana yang digunakan antar rekening atau antar bank. Yang kedua adalah clearing, itu proses transaksi antar bank. Yang ketiga adalah pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, kemudian air, internet, dan lain sebagainya. Semua ini dapat mempermudah aktivitas keuangan kita dalam sehari-hari. Selanjutnya adalah produk kartu bank. Nah, untuk produk kartu bank ini sendiri ada kartu debit dan kartu kredit. Yang pertama nih, kartu debit. Kartu debit itu dia langsung terhubung dengan saldo rekening, sehingga kartu debit ini dia tidak akan menimbulkan hutang. Yang kedua adalah kartu kredit. Berbeda dengan kartu debit yang tidak menimbulkan hutang. Nah, untuk kartu kredit ini dia memiliki limit pinjaman yang bisa digunakan untuk belanja dan juga bisa dicicil. Biasanya juga kartu kredit ini dia dilengkapi dengan fitur seperti cashback, kemudian reward, serta promo diskon. Dan selanjutnya adalah layanan digital perbankan. Nah, saat ini bank juga sudah menyediakan berbagai banyak layanan digital seperti mobile banking, kemudian internet banking, kemudian ada SMS banking yang fungsinya itu untuk seperti kita mengecek saldo, selain itu ada transfer keuangan, bayar tagihan, bahkan juga investasi. Semua itu bisa kita lakukan di mana dan kapan saja.
Selanjutnya adalah produk keamanan atau bisa dikenal sebagai safe deposit box. Nah, safe deposit box ini adalah layanan peminjaman barang berharga yang digunakan untuk menyimpan dokumen penting, kemudian perhiasan, sertifikat, dan yang keunggulannya itu keamanannya itu ialah tinggi, bisa dibilang tinggi, kemudian privasinya itu pasti akan terjamin, serta sistem kunci yang ganda. Nah, adapun manfaat dan risiko produk bank. Setiap produk bank itu pasti memiliki manfaat ya. Yang pertama, manfaatnya itu ialah untuk mempermudah pengelolaan keuangan, kemudian membantu investasi, serta meningkatkan keamanan dana. Tetapi di balik manfaat tersebut pastinya terdapat risiko. Adapun risikonya itu adalah biaya administrasi, bunga kredit, dan penalti tertentu. Karena itulah penting kita untuk bisa memahami produk sebelum kita gunakan. Contohnya produk yang ada di Indonesia itu misalnya tabungan dari Bank Rakyat Indonesia, deposito dari Bank Mandiri, layanan digital dari Bank Sentral Asia. Adapun sebelum kita ingin melakukan tabungan ataupun melakukan transaksi di bank, kita harus bisa benar-benar memilih produk bank itu seperti apa. Nah, ada beberapa cara nih untuk bisa kita memilih produk bank. Yang pertama ialah mengenali kebutuhan kita, kemudian pelajari fitur dan biaya-biaya apa saja yang ada, seperti biaya admin dan lain sebagainya. Kemudian bandingkan produk tersebut dengan bank yang lain, dan selanjutnya adalah manfaatkanlah layanan digital yang terdapat dari bank-bank tersebut. Jadi, di dalam pembahasan bab 5 tersebut dapat kita simpulkan bahwa menyediakan berbagai produk dan jasa yang dapat membantu kebutuhan finansial masyarakat. Namun, sebagai nasabah ataupun kita sebagai nasabah juga harus bijak dalam memilih dan menggunakan produk tersebut. Nah, selanjutnya ialah kita akan masuk ke bab 6. Nah, untuk bab 6 ini sendiri, kita akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam manajemen bank. Nah, dalam bab 6 ini penting karena apa? Karena manajemen bank. Manajemen bank itu dia dapat menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai apa sih manajemen bank itu. Jadi, manajemen bank adalah proses yang meliputi perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan bank. Adapun tujuannya sendiri ialah untuk menjaga kesehatan keuangan bank, kemudian memastikan operasionalnya itu bisa berjalan dengan baik, serta melindungi kepentingan nasabah dan pihak terkait. Kemudian prinsip dasar manajemen bank itu ialah yang pertama, prinsip kehati-hatian atau biasa kita bilang sebagai prudensial, yaitu bank harus bisa berhati-hati dalam memberikan kredit, kemudian mengelola dana, dan mengendalikan risiko. Tujuannya apa? Tujuannya agar bank itu bisa tetap stabil dan tidak mengalami kerugian besar. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi, bank harus bisa memberikan informasi yang jelas melalui audit secara berkala. Nah, juga bank juga bisa bertanggung jawab atas setiap keputusan. Hal ini penting untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Yang ketiga adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, bank sendiri harus mampu menggunakan sumber daya secara optimal, yang seperti untuk meningkatkan produktivitas, kemudian memberikan layanan terbaik. Nah, selanjutnya ialah manajemen risiko dalam bank. Nah, untuk manajemen risiko sendiri, apa sih manajemen risiko itu? Sudah tidak asing lagi kita mendengar kata manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko ialah bagian paling penting dalam pengelolaan bank karena beberapa jenis risiko utama. Yang pertama ialah risiko kredit. Risiko kredit itu ialah risiko yang terjadi apa? Yang terjadi ketika nasabah tidak mampu untuk membayar pinjaman. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini risiko yang terjadi ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk bisa memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang terakhir adalah risiko operasional. Nah, risiko operasional itu terjadi karena apa? Jadi, risiko operasional itu terjadi karena yang pertama adalah kesalahan sistem, kemudian kesalahan manusia juga bisa terjadi, dan kejadian yang tak terduga atau tidak
terpikirkan bahwa kejadian tersebut akan terjadi. Nah, selanjutnya adalah regulasi manajemen Bank Indonesia. Nah, pengelolaan bank itu sendiri, dia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita kenal sebagai OJK. Nah, peran OJK ini sendiri, yang pertama ialah mengawasi kegiatan perbankan, kemudian menilai kesehatan bank, memastikan sistem keuangan itu tetap stabil. Selain itu juga, regulasi juga melindungi nasabah seperti transparansi produk, kemudian keamanan data, kemudian penanganan pengaduan. Nah, prinsip manajemen bank syariah. Sudah tidak asing lagi dalam benak pikiran kita mendengar kata bank syariah. Jadi, pada bank syariah ini dia terdapat prinsip-prinsip tambahan. Yang pertama ialah larangan riba. Nah, larangan riba ini maksudnya pada bank syariah itu dia tidak mengambil bunga atau tidak menggunakan bunga, tetapi sistemnya itu sistem yang bisa kita kenal sebagai sistem bagi hasil. Nah, selanjutnya ialah bank syariah ini dia transparansi dan keadilan. Selanjutnya ialah semua transaksi itu harus jelas, kemudian harus adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya ialah zakat dan fungsi sosial. Bank syariah selain itu juga dia berperan dalam distribusi kekayaan, kemudian membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, dari beberapa poin yang telah saya jelaskan tadi, terdapat peran teknologi di dalamnya. Adapun peran dari teknologi dalam manajemen bank itu, karena saat ini teknologi yang kita kenal itu sangat berperan dalam manajemen bank. Karena apa? Seperti kita memberikan contoh seperti mobile banking dan internet banking. Nah, mobile banking dan internet banking itu salah satu teknologi yang sangat berperan dalam manajemen bank. Yang kedua ialah sistem berbasis AI. AI itu sendiri, seperti yang kita ketahui, sudah banyak digunakan oleh para masyarakat, terutama untuk mahasiswa ataupun pelajar-pelajar. Dan hal tersebut dapat juga sangat berperan dalam manajemen bank. Untuk bisa apa? Untuk bisa mendeteksi risiko yang kemungkinan nantinya akan terjadi. Kemudian sebagai keamanan data dan enkripsi dan biometrik. Nah, jadi teknologi itu dia bisa membantu dalam apa? Dalam meningkatkan efisiensi, kemudian mempercepat layanan. Karena tanpa teknologi yang terus berkembang, maka layanan seperti layanan transaksi ataupun layanan yang terjadi dalam bank itu tidak akan bisa berjalan dengan cepat dan efisien. Karena teknologi juga membutuhkan proses untuk bisa melakukan transaksi. Jadi, dengan terus mengembangkan teknologi, maka transaksi yang kita peroleh ataupun layanan yang kita gunakan akan bisa berjalan dengan cepat. Selanjutnya, untuk menjaga keamanan data. Nah, seperti zaman sekarang, banyak sekali terjadi kasus seperti pencurian data ataupun pencurian data pelanggan ataupun data layanan masyarakat nasabah yang melakukan transaksi di bank tersebut. Karena itulah, jika teknologi terus dikembangkan, maka keamanan data akan lebih terjaga dan masyarakat ataupun nasabah akan lebih mudah atau lebih tidak was-was untuk bisa menabung di bank. Nah, adapun dari semua tersebut terdapat peran sumber daya manusia atau peran SDM. Nah, SDM itu penting karena apa? Karena SDM itu merupakan aset penting. Aset penting dalam bank, karena bank itu sendiri dia pastinya membutuhkan karyawan yang berkompeten. Maksudnya, karyawan yang berkompeten. Tanpa karyawan yang memiliki ahli dia di dalam bidangnya masing-masing, maka SDM dalam manajemen bank itu tidak akan bisa terpenuhi. Yang kedua adalah memiliki integritas yang tinggi. Jadi, karyawan yang bekerja di dalam suatu bank atau di dalam lingkup perusahaan itu harus bisa memiliki integrasi yang tinggi seperti memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian percaya diri, serta mampu mengendalikan atau menyelesaikan risiko ataupun permasalahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Dan juga dia harus bisa bersikap profesional atau tidak membanding-bandingkan. Misalnya antara atasan dan bawahan. Atasan tidak boleh membanding-bandingkan dia lebih menghargai karyawan yang satu atau karyawan yang lainnya. Semuanya harus bersikap secara adil dan para pemimpin juga harus bisa menghargai pendapat dari setiap pemimpinnya agar tujuan perusahaan atau tujuan dari manajemen bank itu bisa terpenuhi dan
memberikan kemudahan dan transaksi, dan bisa mempermudah nasabah agar lebih percaya untuk menggunakan bank tersebut. Selanjutnya ialah pelatihan dan etika kerja. Jadi pelatihan dan etika kerja ini juga dia sangat penting untuk apa? Untuk bisa mencegah terjadinya fraud. Kemudian meningkatkan kualitas layanan. Kemudian, adapun dari semua yang telah saya jelaskan tadi, terdapat tantangan dalam manajemen bank. Adapun tantangan dari manajemen bank itu sendiri, yang pertama, persaingan dengan vintage, kemudian perkembangan teknologi. Karena semakin berkembangnya zaman, tentunya kita tahu banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang seperti AI ataupun dan lain sebagainya. Nah, dengan terus berkembangnya teknologi tersebut, SDM ataupun karyawan yang bekerja juga harus lebih rajin. Karena apa? Karena mereka juga tidak akan bisa menggantikan terhadap teknologi yang terus berkembang seperti AI. Jadi, perkembangan teknologi juga sangat penting karena di sisi dampak positifnya, dengan adanya perkembangan teknologi, maka semua pekerjaan yang dilakukan di dalam perusahaan itu akan bisa terselenggara dengan baik, dan juga sisi negatifnya itu manusia juga akan tergantung kepada teknologi. Tapi semua itu juga tergantung dari kita, bagaimana cara kita untuk menyikapi, apakah menyikapi terhadap bagaimana sih kita akan memanfaatkan teknologi tersebut agar teknologi tersebut bisa memberikan dampak yang positif yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian risiko keamanan digital. Pastinya dengan adanya bank itu pasti risiko keamanan digitalnya itu juga cukup tinggi. Dan menurut saya, dengan perkembangannya teknologi, uh, semua orang juga harus berhati-hati dalam menggunakan transaksi atau melakukan transaksi, karena di zaman sekarang banyak sekali yang terjadi kasus-kasus untuk terkait keamanan digital. Oleh karena itulah, transaksi ataupun misalnya kartu bank harus bisa kita berhati-hati dalam menggunakannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian regulasi yang terus berubah. Jadi, di balik tersebut juga terdapat peluang nih. Nah, di balik tantangan juga pastinya ada peluang. Nah, peluangnya itu ialah yang pertama, inovasi digital. Nah, seiring dengan berkembangnya digital ataupun seiring dengan berkembangnya teknologi, pasti banyak sekali berbagai pemikiran kreatif dari para masyarakat untuk bisa menginovasi terjadinya inovasi digital. Jadi inovasi digital itu sangat diperlukan karena untuk sebagai perkembangan teknologi agar masyarakat tidak selalu menetap pada satu sisi, tetapi juga bisa berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Nah, yang kedua ialah ekspansi pasar. Dan yang ketiga ialah kerjasama dengan vintage. Nah, itu adalah bab 6 yang sudah saya jelaskan. Jadi, kesimpulannya ialah manajemen bank yang baik itu adalah manajemen bank yang pertama adalah menjaga keamanan data nasabah ataupun menjaga keamanan dana nasabah. Yang kedua ialah mengelola risiko dengan baik. Yang ketiga ialah mematuhi regulasi dan terus berinovasi. Nah, jadi manajemen bank itu dia bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang kepercayaan dan stabilitas ekonomi. Nah, dengan manajemen bank yang baik ataupun manajemen bank yang diatur dengan baik, maka bank dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk kepada bab 7. Nah, di bab 7 ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis risiko dalam perbankan dan cara mengelolanya. Bab ini sangat penting bagi saya karena apa? Karena di dalam sini kita bisa tahu bagaimana sih setiap kegiatan perbankan yang terjadi, dan pastinya terdapat risiko-risiko yang pastinya harus dihindari ataupun yang terjadi, dan risiko tersebut harus bisa kita kelola dengan baik. Nah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai pengertian risiko dalam perbankan. Risiko. Jadi, apa sih risiko itu? Nah, risiko adalah potensi kerugian yang dapat terjadi dalam kegiatan perbankan. Nah, jika risiko dalam suatu perusahaan itu tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan kerugian finansial atau kerugian keuangan. Karena apa? Karena misalnya kita ambil satu contoh nih, karyawan tersebut melakukan
korupsi terhadap suatu perusahaan itu. Nah, otomatis kerugian tersebut maka diakibatkan oleh perusahaan tersebut. Karena apa? Karena bukan salah dari perusahaannya juga, tetapi karyawan tersebut dia tidak bisa jujur dan karyawan tersebut seharusnya bisa sadar akan dirinya sendiri dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, untuk kerugian finansial ini nantinya akan ditanggung oleh perusahaan sendiri. Nah, karyawan tersebut bisa di PHK atau dikeluarkan dalam perusahaannya. Nah, oleh karena itu, jika risiko tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi kerugian finansial untuk perusahaan tersebut. Yang kedua adalah gangguan operasional, dan yang ketiga kehilangnya kepercayaan nasabah. Nah, jika dalam satu karyawan sudah melakukan namanya bertindak tidak adil ataupun tidak jujur, maka kepercayaan nasabah kepada bank tersebut akan hilang hingga nasabah tersebut akan beralih menggunakan bank lain sehingga bank tersebut akan kehilangan nasabahnya dan akan bisa juga kita bilang dia akan menjadi bangkrut. Jadi, intinya ialah kepercayaan itu adalah aset paling penting dalam dunia perbankan. Nah, adapun jenis-jenis risiko dalam perbankan. Yang pertama ialah risiko kredit. Nah, untuk risiko kredit ini, dia terjadi ketika apa? Ketika nasabah itu tidak mampu membayar pinjaman sesuai perjanjian. Contohnya itu ialah kredit macet, kemudian gagal bayar. Nah, gagal bayar ini dapat terjadi karena apa? Bisa terjadi karena nasabah tersebut dia terlalu terburu-buru dalam meminjam uang, sehingga dia tidak memikirkan bagaimana cara dia untuk bisa mengembalikan uangnya dengan tepat waktu, yang akhirnya mengakibatkan nasabah tersebut gagal bayar, yang akhirnya bunga tersebut akan terus berkembang seiring perjalannya waktu. Nah, adapun strategi pengelolaan yang baik yang pertama ialah kita harus bisa menganalisis kredit yang ketat atau kredit secara ketat. Karena apa? Karena sebelum nasabah itu ingin meminjam uang, kita harus bisa memperhatikan karakteristik dari nasabah tersebut agar apa? Agar tidak terjadinya kerugian-kerugian yang nantinya kerugian tersebut akan berdampak pada perusahaan dan citra perusahaan tersebut akan turun. Nah, yang kedua ialah pembatasan kredit, kemudian monitoring secara berkala. Oleh karena itulah setiap karyawan ataupun nasabah harus secara berkala dilakukan monitoring agar apa? Agar mereka bisa sadar akan kesalahan mereka dan bisa terus memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, yang selanjutnya ialah risiko operasional. Nah, untuk risiko operasional ini sendiri terjadi akibat yang pertama adalah kesalahan manusia. Yang kedua adalah gangguan pada sistem, kemudian serangan cyber atau fraud. Contohnya itu bisa kita lihat misalnya sistem bank error, kemudian kebocoran data. Nah, kebocoran data ini menurut saya bisa terjadi karena apa? Kebocoran data dapat terjadi karena nasabah itu kurang berhati-hati dalam menggunakan transaksi atau dalam melakukan transaksi, sehingga mengakibatkan mereka dengan mudahnya memberikan data mereka kepada banyak orang. Misalnya dari satu orang, mereka memberikan data mereka kepada satu orang, hingga satu orang tersebut, data mereka tersebut pastinya akan tersebar hingga menyeluruh, hingga mengakibatkan kebocoran data terjadi dan terjadi hal-hal yang sekiranya pasti akan merugikan mereka sendiri. Kemudian ada serangan hacker, dan dari 3 contoh tersebut, adapun cara untuk mengelolanya agar bisa kita hindari. Yang pertama, harus bisa meningkatkan kontrol internal atau dari dalam. Kemudian pelatihan karyawan. Nah, ini sangat penting menurut saya. Karena apa? Karena pelatihan karyawan itu diperlukan agar karyawan itu bisa tahu ilmu-ilmu mereka, bisa tahu bagaimana sih dalam menjaga kepercayaan para nasabah agar mereka bisa terus menggunakan bank tersebut atau mereka bisa terus percaya agar bisa menggunakan bank tersebut. Pelatihan karyawan ini juga penting karena untuk bisa meningkatkan kepercayaan, kemudian meningkatkan jiwa kepemimpinan para karyawan agar mereka bisa tahu dan bisa melaksanakan tugas sesuai job atau sesuai dengan tugas yang telah ada dan yang telah mereka terima. Kemudian sistem keamanan teknologi yang kuat. Nah, selanjutnya adalah risiko kepatuhan. Nih, untuk risiko kepatuhan ini sendiri, dia muncul jika apa? Jika bank itu melanggar aturan dari regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal sebagai OJK, kemudian Bank Indonesia. Dampaknya apa? Nah, dampaknya itu ialah seperti denda, kemudian transaksi,
denda, kemudian sanksi, kemudian reputasi buruk. Nah, reputasi buruk ini nantinya akan berdampak kepada perusahaan itu sendiri. Dan adapun cara mengelolanya dengan baik ialah audit rutin. Nah, bagi saya maksud dari audit rutin ini ialah melakukan pengecekan ataupun melakukan pengecekan secara berkala, baik itu melalui laporan keuangan perusahaan agar apa? Agar kita bisa tahu ataupun perusahaan ataupun atasan tersebut bisa tahu apa saja pengeluaran-pengeluaran yang terjadi agar pengeluaran laporan keuangan dalam perusahaan itu bisa berjalan secara optimal tanpa adanya hal-hal yang tidak ingin terjadi dalam perusahaan. Nah, yang selanjutnya ialah sistem kepatuhan, kemudian pelatihan bagi karyawan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang keempat itu adalah risiko reputasi. Nah, untuk risiko reputasi ini sendiri, dia berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Nah, karena apa? Bagi saya, risiko reputasi ini itu cocok untuk perusahaan agar cocok untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja karyawan. Karena apa? Reputasi perusahaan itu sangatlah penting bagi karyawan karena menunjukkan citra baik dari suatu perusahaan tersebut. Nah, risiko reputasi ini penyebabnya apa? Yang pertama, karena pelayanan buruk, kemudian skandal, kemudian kebocoran data, dan yang terakhir ialah dampaknya. Nah, dampak dari pelayanan buruk, skandal, dan kebocoran data itu berdampak pada yang pertama. Yang pasti yang saya jelaskan sebelumnya ialah nasabah itu pasti akan kehilangan kepercayaan kepada bank tersebut. Yang kedua, penurunan kinerja bank. Nah, adapun cara mengelolanya itu ialah dengan transparansi, kemudian komunikasi yang baik, baik antar karyawan maupun antar nasabah dengan karyawan, agar mereka bisa saling mengerti satu sama lain dan bisa saling mengerti bagaimana sih cara bertransaksinya benar itu seperti apa. Nah, kemudian respon cepat terhadap masalah. Selanjutnya ialah peran regulator dalam mengelola risiko. Nah, untuk pengelolaan risiko ini sendiri tidak hanya dilakukan oleh bank, tetapi juga diawasi oleh yang pertama ialah otoritas jasa keuangan. Nah, untuk otoritas jasa keuangan ini dia membuat ataupun dia mengawasi dan membuat regulasi. Kemudian ada Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, peran ini penting karena apa? Agar sistem perbankan itu bisa tetap aman dan stabil. Adapun setelah jenis-jenis dari manajemen risiko, langkah-langkah dari manajemen risiko itu dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi risiko. Nah, jenis risiko apa sih yang terjadi dalam suatu perusahaan tersebut? Nah, dengan itu kita bisa mengetahui potensi risiko dalam kegiatan bank. Yang kedua adalah pengukuran risiko. Nah, pengukuran risiko ini kita bisa menilai seberapa besar dampak dan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Nah, yang ketiga adalah mitigasi risiko. Nah, untuk mitigasi risiko tersebut, yaitu kita bisa tahu bagaimana sih menentukan strategi untuk mengurangi risiko. Dan yang keempat, yang terakhir ialah monitoring dan pelaporan, yaitu untuk mengawasi risiko secara terus-menerus. Adapun peran teknologi dalam manajemen risiko. Karena saat ini teknologi itu dia membantu bank dalam mengelola risiko seperti big data dan AI. Nah, untuk big data dan AI ini sendiri dia bertugas ataupun berfungsi untuk memprediksi risiko. Nah, kemudian adalah monitoring real time. Nah, untuk monitoring real time ini sendiri dia mendeteksi masalah lebih cepat. Selanjutnya adalah sistem terintegrasi, dia berguna untuk mempermudah pengelolaan. Nah, dengan teknologi, pengelolaan risiko akan menjadi lebih cepat, kemudian lebih akurat, serta lebih efisien. Nah, jadi kesimpulan dari bab 7 tersebut, di dalam bab 7 ini dapat kita simpulkan bahwa apa? Bahwa risiko dalam perbankan ini dia tidak bisa dihindari karena tetapi bisa juga kita kelola dengan baik. Nah, manajemen risiko ini berguna dengan baik jika kita bisa menjaga stabilitas bank itu sendiri, kemudian melindungi nasabah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai dari bab 1
Nah, dari bab 1 sampai bab 7 tersebut tentang sistem keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia. Jadi, sedikit saya jelaskan lagi, dari pembahasan bab 1 hingga bab 7 tersebut dapat kita pahami bahwa apa? Bahwa sistem keuangan dan perbankan itu dia memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu negara. Karena apa? Karena bagi saya sistem keuangan. Nah, sistem keuangan itu otomatisnya kita tidak bisa lepas dengan penghubung antara pihak, misalnya antara pihak yang memberikan dana ataupun pihak yang membutuhkan dana. Karena sistem keuangan dalam suatu perusahaan itu sangat penting dikelola dengan baik agar apa? Agar yang pertama, nasabah akan percaya dengan bank tersebut. Yang kedua, agar bank yang melakukan transaksi ataupun nasabah yang melakukan transaksi itu dia bisa lebih mudah mengerti ataupun dia bisa lebih mudah menjalani kegiatan dan kegiatan yang lebih efektif, kemudian memudahkan nasabah untuk bisa melakukan transaksi. Karena jika nasabah sudah nyaman berada di dalam bank tersebut, maka dia akan terus melakukan transaksi dan terus transaksi agar bisa terus menyimpan dananya dengan aman dan uangnya dengan aman dalam bank tersebut. Nah, untuk lembaga keuangan sendiri, lembaga keuangan khususnya bank nih. Nah, khususnya bank yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sehingga apa? Sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih efektif dan terarah. Nah, bagi saya, sistem keuangan yang baik juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Karena di dalam suatu perusahaan dengan penggunaan dana yang baik, maka perusahaan tersebut akan meningkatkan atau menimbulkan citra yang baik dalam nasabah. Kemudian dapat mendorong kegiatan investasi, kemudian menjaga stabilitas ekonomi. Tetapi di sisi lain, peran bank sentral juga sangat penting nih, sangat penting dalam menjaga kestabilan nilai mata uang, kemudian mengendalikan inflasi, serta memastikan sistem keuangan tetap berjalan dengan lebih baik. Nah, bank umum juga dapat memberikan berbagai kemudahan nih dalam produk atau jasa yang ditawarkan, mulai dari layanan penyimpanan dana, transaksi, hingga pembiayaan. Nah, di materi yang telah saya jelaskan, saya ulas kembali yang pertama, itu kita tadi telah mengulas mengenai peran penting lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini sendiri, dia memiliki fungsi utama sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, melalui fungsi ini, dana yang sebelumnya tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Seperti apa? Nah, seperti untuk membuka usaha, kemudian memperluas bisnis, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dengan demikian, lembaga keuangan akan turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian adalah pentingnya sistem keuangan yang stabil. Nah, sistem keuangan yang baik dan stabil ini sangat dibutuhkan agar apa? Agar aliran dana dapat berjalan dengan lancar, kemudian kegiatan ekonomi tidak terganggu, serta kepercayaan masyarakat akan tetap terjaga. Nah, jika sistem keuangan tidak stabil, maka dampaknya bisa sangat luas seperti menurunnya investasi, kemudian meningkatnya pengangguran, kemudian hingga terjadinya krisis ekonomi. Nah, selanjutnya ialah peran bank sentral nih. Nah, untuk peran bank sentral ini sendiri, dia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama melalui kebijakan moneter, dengan mengatur suku bunga, kemudian jumlah uang yang beredar, dan stabilitas nilai tukar, maka bank sentral dapat menjaga kondisi ekonomi agar tetap terkendali. Nah, kebijakan yang tepat akan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah peran bank umum dalam kehidupan masyarakat. Nah, bank umum ini sendiri, dia tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan uang, tetapi juga sebagai penyedia berbagai layanan keuangan yang nantinya akan mempermudahkan masyarakat. Nah, melalui produk dan jasa yang ditawarkan,
Masyarakat dapat menabung dengan aman, melakukan transaksi dengan lebih mudah, kemudian serta meningkatkan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa apa? Bahwa bank itu dia memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya juga dalam manajemen dan pengelolaan risiko bagi kita semua bahwa di dalam kita menjalankan kegiatannya, bank itu dia menghadapi berbagai risiko pastinya yang dapat mempengaruhi stabilitasnya. Oleh karena itu, diperlukanlah manajemen yang baik, kemudian pengawasan yang ketat, serta pengelolaan risiko yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik, maka bank dapat mengurangi potensi kerugian, kemudian menjaga kepercayaan nasabah, dan tetap beroperasi secara sehat. Nah, perkembangan teknologi dalam dunia perbankan sendiri ini saat ini perkembangan teknologi itu dia telah membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem keuangan. Seperti layanan perbankan itu dia akan menjadi lebih cepat, kemudian lebih mudah dan lebih efisien. Namun, di sisi lain juga perkembangan ini juga dapat membawa tantangan baru, terutama dalam hal keamanan dan perlindungan data. Nah, peran masyarakat juga sebagai nasabah ataupun sebagai masyarakat itu sebagai pengguna layanan perbankan juga pasti memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, apa? Yang pertama, harus bisa memahami produk yang digunakan, kemudian berhati-hati dalam bertransaksi, serta bijak dalam mengelola keuangan. Dengan begitu, kita dapat memanfaatkan layanan perbankan secara maksimal tanpa menimbulkan risiko yang tidak perlu. Nah, jadi secara keseluruhannya bahwa sistem keuangan dan perbankan itu dia merupakan pilar penting dalam perekonomian, keseimbangan antara lain. Yang pertama, sebagai pengelolaan yang baik, kemudian regulasi yang tepat, serta pemanfaatan oleh masyarakat akan menciptakan sistem keuangan yang kuat, stabil, dan berkelanjutan. Nah, jadi intinya di dalam bab 1 di dalam bab 1 tadi saya telah menjelaskan uh, berbagai macam materi mengenai sistem keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia. Jadi, materi yang saya bahas tersebut yang pertama itu kan telah saya jelaskan mengenai definisi peran dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang bab kedua itu memahami struktur dan fungsi sistem keuangan. Yang ketiga, memahami peran bank sentral dan kebijakan moneter. Yang keempat, memahami fungsi-fungsi bank umum. Yang kelima, memahami produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Kemudian, memahami prinsip-prinsip manajemen bank. Dan yang ketujuh, memahami jenis-jenis risiko dalam perbankan dan cara mengelolanya. Nah, dari ketujuh materi yang telah saya jelaskan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan yang sangat sederhana. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab 1 hingga bab 7. Selain itu juga, jika kita melihat lebih luas mengenai sistem keuangan dan perbankan, tidak hanya bisa berperan dalam aktivitas ekonomi saat ini, tetapi juga berperan penting dalam pembangunan jangka panjang suatu negara. Nah, dengan adanya sistem keuangan yang baik, pemerintah dan pelaku usaha dapat, yang pertama, merencanakan pembangunan, kemudian membiayai proyek besar, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah hubungan sistem keuangan dengan pembangunan nasional. Nah, sistem keuangan ini dia membantu dalam pembangunan infrastruktur, kemudian pengembangan usaha kecil dan menengah atau UMKM, serta penciptaan lapangan kerja. Ketika bank menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, maka usaha tersebut dapat berkembang, kemudian menghasilkan keuntungan dan membuka peluang kerja baru. Hal ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Adapun peran kepercayaan dalam dunia perbankan. Nah, dalam dunia perbankan itu sendiri, kepercayaan itu merupakan hal yang pastinya paling penting yang harus kita miliki. Karena tanpa kepercayaan, masyarakat sendiri juga tidak akan bisa menyimpan uangnya di bank.
kemudian sistem keuangan juga tidak akan bisa berjalan dengan baik, dan kegiatan ekonomi juga akan terganggu. Nah, oleh karena itulah, bank harus selalu menjaga yang namanya transparansi, kemudian keamanan, serta kualitas layanan yang diberikan juga harus baik. Nah, agar kepercayaan masyarakat juga tetap terjaga, pentingnya literasi keuangan. Karena apa? Karena selain peran bank itu, masyarakat juga perlu memiliki literasi keuangan yang baik karena literasi keuangan yang baik juga dapat menonjolkan citra diri dari seseorang. Karena juga dapat memahami dengan adanya literasi keuangan, kita juga bisa dapat memahami produk keuangan, kemudian mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik, serta bisa mengambil keputusan finansial yang tepat. Nah, dan juga dengan literasi yang baik, masyarakat dapat menghindari kesalahan dalam penggunaan produk bank, kemudian mengelola keuangan dengan lebih bijak, selanjutnya merencanakan masa depan dengan lebih baik. Selanjutnya adalah perkembangan digital dan dampaknya. Perkembangan teknologi digital juga memberikan dampak besar terhadap sistem keuangan, karena saat ini layanan keuangan dapat diakses dengan mudah melalui smartphone, kemudian aplikasi mobile banking, dan platform online lainnya. Nah, hal ini juga dapat memberikan keuntungan bagi kita, terutama berupa kemudahan dalam transaksi, kemudian kecepatan, yaitu bisa terjadi karena dengan seiring berkembangnya teknologi juga, kecepatan transaksi itu juga bisa memberikan keuntungan yang sangat besar bagi nasabah ataupun bagi semua masyarakat yang menggunakannya, dan efisiensi juga. Namun di sisi lain juga, dapat menimbulkan tantangan. Tantangannya itu seperti apa? Seperti risiko penipuan online yang marak sekali terjadi hingga sampai sekarang, kemudian kebocoran data lagi dan lagi, serta kejahatan cyber. Adapun peran regulasi dalam menjaga stabilitas tersebut, nah, untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, diperlukanlah regulasi yang kuat. Uh, Regulasi yang kuat itu dapat tercipta dengan lembaga-lembaga yang ahli seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kemudian Bank Indonesia, yang memiliki peran yang sangat penting nih dalam mengawasi kegiatan perbankan, kemudian mengatur aturan, kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, dengan adanya pengawasan ini, sistem keuangan dapat berjalan dengan lebih aman dan teratur. Adapun tantangannya di masa depan ialah kedepannya sistem keuangan itu dia akan bisa menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi yang semakin cepat, kemudian persaingan dengan vintage, serta perubahan kondisi ekonomi global. Nah, di balik tantangan tersebut juga terdapat peluang besar nih. Peluang besarnya itu ialah yang pertama, inovasi layanan keuangan. Selanjutnya ialah peningkatan layanan keuangan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, kemudian terdapat juga peran dari generasi muda. Apa saja sih peran dari generasi muda? Nah, peran dari generasi muda itu sendiri ialah sebagai generasi muda, kita juga bisa memiliki peran penting dalam mendukung sistem keuangan yang sehat. Dapat dimulai dari menggunakan layanan keuangan dengan lebih bijak, kemudian menabung dan berinvestasi sejak dini agar kedepannya juga sudah lebih terbiasa untuk melakukan investasi yang baik, kemudian memahami risiko dalam setiap keputusan keuangan. Dengan begitu juga, kita dapat menjadi nasabah yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi, secara keseluruhan, dapat kita simpulkan bahwa sistem keuangan dan perbankan bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan uang saja, tetapi merupakan sistem yang kompleks dan sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, keseimbangan tersebut dapat berupa apa saja? Jadi keseimbangan tersebut dapat berupa peran lembaga keuangan, kemudian kebijakan pemerintah, serta kesadaran dari masyarakat akan menciptakan sistem keuangan yang stabil, kemudian kuat, dan berkelanjutan. Nah, dengan memahami seluruh materi ini, diharapkan kita juga tidak hanya bisa mengetahui teorinya saja, tetapi juga kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga juga kedepannya kita bisa sebagai masyarakat, sebagai nasabah, sebagai orang yang sering melakukan transaksi dalam dunia bank ataupun lembaga keuangan non-bank juga
bisa menjadi masyarakat yang lebih sadar akan keuangan dan bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Salah satunya itu dengan menabung di bank secara rutin, kemudian lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan sendiri maupun keputusan yang bersifat krusial ataupun keputusan yang bisa menimbulkan dampak bagi banyak orang, serta kita bisa mampu dalam apa? Dalam memanfaatkan layanan perbankan dengan baik dan kita bisa mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Karena apa? Karena jika teknologi tersebut bisa kita gunakan dengan baik, maka dampaknya pasti akan menyebar luas bagi masyarakat dan masyarakat yang melihat kita benar-benar melakukan transaksi dengan baik, kemudian jujur dalam melakukan transaksi, maka banyak akan masyarakat yang akan berbondong-bondong untuk melakukan transaksi ataupun misalnya menabung uang di bank. Dan dengan terus transaksi yang dilakukan oleh para nasabah, maka secara tidak langsung perusahaan juga akan mengalami keuntungan dan citra bank tersebut juga akan menjadi lebih baik. Dan oleh sebab itu juga kita harus bisa benar-benar memanfaatkan layanan perbankan dengan baik agar kita bisa tahu dan kita bisa terus belajar ke depannya untuk bisa menggunakan layanan tersebut dengan baik dengan seiringnya berkembangnya teknologi juga kita bisa menambah pengetahuan kita dengan melakukan ataupun menggunakan layanan perbankan itu dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik, itu saja penjelasan materi ataupun rangkuman yang telah saya jelaskan dari bab 1 hingga bab 7 tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama saya menyampaikan materi tersebut dan selama merangkum materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami tersebut. Karena materi tersebut bagi saya sangat bermanfaat bagi kita, tidak hanya bagi diri saya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas, agar kita bisa tahu bagaimana sih cara kita dalam memanfaatkan lembaga keuangan, memanfaatkan layanan perbankan itu dengan baik atau sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.